orang yang udah masuk muslim itu pasti masuk surga, apa surga? Apa itu betul? Hmm. Tuh, Ya. orang yang mu'alaf, orang mu'alaf yang masuk ke dalam agama Islam itu jaminannya surga. Jelas di dalam Quran surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir Udah. ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar gitu. Nah tuh, kenapa emang Bang? Enggak. Kan cuma bertanya. Ya, enggak ada apa Anda ke-trigger itu? Ada niat masuk Islam gitu. Nah, Ah, cuma mau nyampain. ah, ah. Ya udahlah. Nggak Imani apa-apa, agamamu. Biasa. tanya terus Bang, nggak apa-apa. Mau Anda tanya apapun boleh. Silahkan. Saya cuma mau tanya itu. Cuma tanya itu doang. Kalau gitu saya boleh balik Ya. tanya Bang. Enggak, saya cuma mau tanya dan mau beri syarat apa saran gitulah ibarat. Ya gini Bang, kalau saya bertanya boleh nggak sama Anda? Mumpung Anda ada naik di sini. Boleh, terserah. Ah, baik. Abang kan ngakunya Kristen tadi. Tuh? Ya, Kristen. Kapan Yesus nyuruh jadi Kristen? Di situ enggak ada suruhan. Nggak ada suruhan. Kalau Yesusnya aja tidak menyuruh jadi Kristen, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Itu agama Ah, yang semenjak saya lahir. Agama saya itu. kenapa coba aneh pemikiran saya? Yesusnya aja ya tidak ada menyuruh jadi Kristen. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Semenjak saya lahir agama saya udah itu, Pak Ustadz. Lah, berarti Anda bukan ngikutin Yesus gitu. Ngikutin agama sejak lahir, agama orang tua. Iya. Lah, agama orang tua Kristen lalu Anda jadi Kristen. Itu Ya alasannya. terus jika ya Berarti itu imani saja, Bang. Imani saja udah kalau kayak gitu, ya. Sedangkan di dalam kitab gimana? Anda nggak ada Yesus nyuruh jadi Kristen. Berarti itu agama warisan Anda tuh. Nah, kalau agama warisan Anda adalah Kristen, cek dulu ajaran Kristen seperti apa. Adakah Yesus menyuruh jadi Kristen? Nah, kita tahu nggak ada Yesus menyuruh jadi Kristen. Berarti agama warisanmu salah gitu. Karena Yesus nggak pernah mengatakan bahwa jadilah Kristen. Terus jika ada ke Yesus berkata untuk jadilah muslim? Apakah Yesus pernah berkata jadilah Muslim gitu? Iya. Pertanyaannya, Bang, kalau Yesus itu Iya. menubuatkan Nabi Muhammad ada. Hmm, Tapi tidak ada menyuruh jadi muslim kan? Hanya menubuatkan. Bang, kalau Yesus menyuruh Ya, jadi Muslim dapat kita lihat dari tindak tanduknya. Gini aja, saya tidak tanya, apa? Ye- Yesus itu gelarnya apa, Bang? Juru apa? Juru selamat. Juru selamat. Ya, juru selamat dalam bahasa Arab apa selamat itu? Wah, saya nggak paham Arab bang. Ah, itu namanya aja juru selamat. Selamat dalam bahasa Arab itu adalah Islam. Jadi Yesus itu juru Muslim. Gimana sih? Yesus itu juru Islam dia. Makanya ketika dia menyembah Tuhan caranya sujud dia. Terus dia sunat, terus dia puasa, atau matinya dikapani. Makanya saya bilang Ya, Yesus itu juru Islam, juru selamat dia, juru Muslim. bang, gini. Babi nggak Janganlah dimakan. abang samakan. Jangan samakan apa arti dengan bahasa gitu. Bahasa Arab abang artikan dengan juru selamat ya. Ya iya, Gimana? namanya aja juru juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Arab sebutannya Islam, Bang. Terus kalau dibandingkan dengan bahasa lain, selamat itu bahasanya apa? Apa gelar bahasa Apakah lain yang tiap Anda negara bawa? harus mengikuti?
apakah harus setiap negara mengikuti dengan Lah, apa kan Anda tadi minta dalam Islam dari toh, Bang. selamat itu? Kalau Anda minta dalam bahasa kuno, saya nggak tahu, atau bahasa bahasa pagan Yunani nggak tahu. Anda kan minta dalam Islam. Apakah Yesus menyuruh jadi Muslim? Nggak, Namanya aja nama dari Yesus, gelarnya aja juru Islam. Ah, guru Islam. Ini jurunya apa? iya, juru selamat. Selamat dalam bahasa Arabnya Islam. Muslim dia, juru Muslim. Kalau jurunya? Hah? Kalau jurunya? Dia kan juru selamat. Terus jurunya, Iya, apa? juru itu jalan. Dalam agama, dalam bahasa Arabnya, juru itu apa? Jalan Islam, dinul Islam. Itu artinya. Berarti kalau bahasa Iya, juru Inggris, itu petugas gitu. selamat, selamat itu bahasa Inggris apa? Hmm, apanya? Kalau Kalau selamat Inggris itu beda bahasa lagi. Inggrisnya apa? Yang Anda Apa minta kan bahasa Arab tadi. Nah, saya kan bertanya, nah. Hmm. Malah sebaliknya saya malah mau nanya, juru selamat dari bahasa Belanda apa? Iya. Nah, terus dari bahasa lainnya lagi apa? Selamat itu. Nah, makanya kalau abang nanya apakah Yesus menyuruh jadi Islam, jelas dari bahasanya aja, dari kelakuannya. Yesus waktu dia diutus di muka bumi, ya Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, kata Yesus. Atau Nah, dia aja pertanyaan menyuruh saya menyembah tadi Allah, belum. menyuruh jadi Islam dia. Soalnya saya nggak megang HP lagi nih. Saya mau tanya, coba carikan dulu dalam bahasa Inggris atau Belanda itu selamat itu apa? Inggris atau Belanda? Ngapain saya nggak? Bukan ajaran saya Inggris atau Belanda tuh. Coba dulu lah. Kalau Anda Bisa- kalau mau Anda ke ajaran Belanda, ajaran penjajah, cari sendirilah. Kan agama Anda Kristen di bawah penjajah memang. Berarti Yang kalau Anda minta misalnya tadi kan Arab. sebutan, Dari segi pemahaman saya yang Islam, adakah Yesus menyuruh jadi Islam? Ya ada. Nama Yesus aja juru Islam udah. itu juru selamat, Bang, bukan juru Islam. Ya iya, juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Islam, bahasa kami adalah selamat itu adalah Islam. Jadi Yesus Abang itu orang mana? juru selamat, juru Pertanyaan Islam. Tuh. Abang orang mana? Juru Islam Yesus tuh. Pertanyaannya abang orang mana? Hah? Ngapain nanya saya orang mana? Ngapain nanya saya orang mana? Berarti kalau abang orang Indonesia, agama abang itu selamat gitu. Lah, saya memang orang Indonesia. Terus? Berarti selamat itu tetap selamat kan? Bukan Muslim Ya. jadinya. Ini abang nyebut Muslim kan karena ikut apa? Ikut dari bahasa Arab. Lah, karena memang Islam memakai bahasa Arab. Kenapa? Coba kalau kamu, ya orang Indonesia, kitabmu itu bahasa Yunani. Kenapa kamu nggak pakai bahasa Yunani coba? Ayo, kitabmu itu kan dari Yunani. Iya, tapi tertulis dengan bahasa. Kenapa bahasa Indonesia yang dipakai? Ya. Padahal agama Anda dari Yunani. Penjelasan Yesus kitab kamu itu dari Yunani. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena orang Indonesia. Lah, Yesus nggak paham Indonesia. Yesus tidak berbahasa Indonesia. Kalau saya pakai bahasa Arab, Nabi saya berbahasa Arab. Wajar saya pakai bahasa Arab. Kalau ini Kristen, kalau Kristen Tuhannya bahasa Aramaik. Lalu kenapa kau bahasa Indonesia? Yesus tidak pakai bahasa Indonesia. Iya, dengan bahasa Arab itu tidak semua umat Muslim itu paham dengan apa yang diucapkan. Nah, makanya belajar gitu. Makanya belajar. Lah, kau kagak usah mikir itu bang ya. Yesus tuh bukan bahasa Indonesia dia kesehariannya. Lalu ngapain Anda pakai bahasa Indonesia? Betulkah ajaran Anda dari Yesus? Yesus aja tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak pakai bahasa Indonesia dia. Yaudah, gini aja. Balik ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Apa pula? Ingat, Mas ya? Apa? Ya, yang udah Ada nyamuk nih bang.
Oh, Ya apa habisi ulangi? dulu. Nyamuk. Pernah saya dengar kalau masuk muslim pasti masuk surga itu. Ya iya, kalaunya muslim pasti masuk surga, dijamin. Dijamin. Yang penting selama dia ada imannya di dalam hatinya meskipun satu titik kecil. Oke? Ya udahlah, kalau memang begitu ya imani saja. Imanmu. Oh enggak bisa imani saja, enggak bisa. Enggak bisa. Kami muslim enggak bisa imani saja. Enggak bisa kami muslim tuh dibohongi. Maksudnya Harus pakai akal, harus belajar dan pakai akal. Enggak bisa muslim iya, itu enggak bisa muslim itu seperti Kristen. Kristen kan setiap seminggu sekali, habis seminggu sekali ke gereja, terus dibaca kitabnya. Di rumah kagak dibaca lagi kitabnya. Nanti ya akhir bulan bayar perpuluhannya. Setelah bayar perpuluhan, kata pendeta, kau dijamin masuk surga. Imani saja, mati masuk surga. Gak bisa kayak gitu muslim. Gak bisa. Apa yang didengar muslim akan Muslim itu apa yang didengarkan muslim, ya dia akan menggunakan telinganya. Setelah dia menggunakan telinganya, maka dia akan menggunakan otaknya untuk mempelajari. Itu namanya muslim. Nggak asal imani saja. Gitu. Udahlah bang, imani saja. Nanti akhir bulan bayar perpuluhannya gitu. Kalau Anda mati setelah bayar perpuluhan, dosa udah ditebus masuk surga gitu. Imani aja deh. Abang Katolik ya? pajak. Katolik? Iya. Oh, Katolik nggak ada perpuluhan memang. Iya. Kalau di Protestan ada perpuluhan bang. Iya. Nggak ada di Katolik. Saya ini Katolik Iya. dan nggak ada bayar gitu. Ya tahu saya. Di Protestan ada bang, perpuluhan namanya. Nggak bisa, intinya kayak Ya, gitu maksud aja. saya itu, ya, Yang namanya muslim itu nggak bisa imani saja, nggak bisa. Bisa. Iman buta tuh nggak bisa bagi kami. imani agamamu maksudku. Ya iya, kami memang Pelajari beriman agama. kepada agama kami, tapi tidak iman buta, imani saja enggak. Karena seorang muslim itu dia wajib belajar atau Iya. Belajar. muslim itu harus ada dalil, harus ada contoh dari nabinya. Enggak bisa imani saja. Dan saya pun tidak bilang imani buta untuk agamamu. Imani agamamu, pelajari agamamu. Ya iya. Ya kan? Salah nggak saya? Enggak. Nah. Betul itu. Terus lalu? Jadi selama live di sini tuh yang mau berdebati dengan agama apa sih sebenarnya? Bang, kenapa saya debat itu Kristen dan Katolik? Hanya Kristen Katolik, ya Kristen dan Katolik yang agamanya di Indonesia ini kagak punya pendirian. Coba lihat Hindu Buddha, ya. Lihat Hindu Buddha. Hindu, ya, kitabnya Mahabharata. Terus kitab satunya Yajurveda. Mereka mengenal dewa-dewa. Ada dewa Krishna, ada dewa Wisnu, ada dewa Siwa. Tuh. Gak ada mereka mengambil istilah-istilah ke-Islaman itu gak ada. Gak ada. Itu Hindu. Menurut sampean misalnya menyembah Buddha, Krishna. Nah, habis itu Buddha. Buddha dengan kitabnya Tripitaka, bukan Alkitab. Bukan. Tripitaka namanya gitu. Tapi kalau Kristen, ya Bang ya, kalau Kristen di Indonesia nama Tuhannya ganti jadi Allah. Nama Tuhan umat Islam diambil, ganti jadi Allah. Kitabnya yang bahasa Yunani namanya Biblos, di Indonesia jadi Alkitab namanya. Apa coba ke Islam-Islaman gitu loh. Heran saya. Habis itu menyebut para utusan, ya para utusan. Utusan kan di Yunani bahasanya apostolos. Tiba-tiba jadi rasul di Indonesia.
Kenapa coba? Makanya kenapa saya mendebatnya ke Kristen dan ke Katolik. Karena dua agama ini di Indonesia yang kagak punya pendirian. Nyomot milik orang. Nyomot milik orang. Milik Islam dicomot gitu. Kalau Hindu saya udah nggak perlu sama Hindu. Saya mau hormati Hindu. Ya, jalankan ibadah Hindu gitu dengan tenang gitu. Toleransi lakum dinukum waliyadin saya sama Hindu. Atau sama Buddha. Tapi kalau sama Kristen, nggak bisa lah kum dinukum waliyadin. Nggak bisa lah. Nggak bisa, sejak dulu kalian mengganggu istilah-istilah Islam kami gitu. Masa kata Allah, ya, kata Allah kalian ambil, lalu kalian masukkan ke dalam kitab kalian. Lalu kalian katakan Allah punya anak. Penghinaan bagi Islam. Penghinaan. Allah ya mengutus firman-Nya dengan mengosongkan diri seorang manusia. Dan manusia itu dia datang untuk menebus dosa kita di tiang salib dengan cara mati terkutuk. Allah mati terkutuk di tiang salib. Penghinaan bagi Islam. Makanya kenapa ya saya selalu ke Kristen dan Katolik, hanya dua ini, karena dua agama ini yang tidak punya pendirian di Indonesia. Kalau Hindu ada pendirian dia, Buddha ada, Islam ada pendirian. Gak ada Islam itu ke Kristenan, gak ada. Tapi Kristen ke Islaman banyak. Bahkan sampai pengajarannya, sampai kitabnya aja ke Arab-Araban. Itulah bang alasannya. Makanya berhentilah mengganggu Islam. Kalian kan minoritas di Indonesia nih. Hidup aja udah syukur-syukur dilindungi Muslim gitu loh. Coba kalau Anda ke luar negeri sana situ ya. Di luar negeri sana ke Amerika atau ke Israel, ditindas Anda. Orang Kristen itu. Masih mending di Islam di Indonesia dilindungi Islam. Tapi setelah dilindungi apa? Dikasih hati minta jantung rupanya. Kayak gimana? Dikasih hati ya minoritasnya minta jantung rupanya. Hanya para Kristen juga dibunuh orang. Kenapa? Pertanyaan. Banyak orang Kristen atau Katolik di luar sana tidak dibunuh orang juga. Coba Anda ke Israel. Habis Anda. Coba lah, pasti berani saya ke sana. Ngapain? Orang di sana lagi perang. Itu aja bang. Kamu lihat gitu. Paling nyaman ya Yahudi aja mengakui paling nyaman hidup itu di bawah pemerintahan orang Islam. Yahudi aja ngomong kayak gitu. Ya udah kan saya bilang tadi apa? Apa? Banyak di sini juga Kristen, Katolik, Muslim. Nggak ada yang saling menghina agama gitu. Nggak ada yang menghina, nggak ada. Tapi emang nggak ada. Tapi sampean ini seorang ustadz loh, tapi kok. Coba kalau kamu kalau kamu sebut menghina, saya menghina, di bagian mana saya menghinanya? Coba dijabarkan. Loh. Sampean lo barusan ngomong tadi. Apa itu? Apa yang saya omongkan tadi? Yang Yesus mati di kayu salib terus dengan terkutuk katanya. Lah, itu tertulis di kitab kamu. Masa saya itu disebut menghina, teman-teman? Aduh, itu tertulis di kitab kamu. Nih, kau baca kitab kamu dah. Kok malah saya yang dituduh? Astagfirullahaladzim. Mana sih kamu nih? Nih, saya bukain kitab kamu. Ya, Galatia 3 nomor 13. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuh, karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di kitabmu. Kok malah saya yang kamu tuduh gitu loh. Selesaikan baca itu. Ya ini udah selesai. Kenapa? Bawahnya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, itu aja.
Jadi kalau masalahnya Yesus mati terkutuk di tiang salib, ya, itu ya tertulis di kitab kamu. Bukan saya yang menghina. Aneh gitu loh. Ketika dibacakan kitabmu malah disebut menghina. Kalau saya menghina berarti kitabmu yang menghina imanmu. Gimana sih, Bang? Ya udahlah. Ya itu, kalau kamu sebut saya Biarkanlah kami menghina, yang beragama Katolik Kristen ketika ini. saya membaca kitabmu, wah ini penghinaan nih, Ustadz Yusuf ini penghinaan. Kalau kamu sebut saya membaca kitab kamu adalah menghina kamu, berarti bukan saya yang menghina, tapi kitab Anda sendiri yang menghina iman Anda. Mana sih Bang? Heran saya samamu. Belajarlah gitu. Kita itu nggak boleh menghina, makanya sudah saya bilang nggak boleh Tadi menghina. saya pengen ngomong, tapi Ngomonglah, silakan. Saya dengarkan. nah itulah dari tadi. Abang saya selalu Anda potong. Pak Robin jangan saya naikkan jangan noise ya, Pak Robin ya. Sore, Pak. Pak Robin. Pak Ustaz Yusuf. Sore Pak Robin. Open cam lah, biar adil kita Pak. Jangan ada noise Pak. Tadi saya turunkan noise banget masalahnya. Iya, pas lagi di ini tadi, pinggir jalan. Ya, ditatar dulu ini Pak satu orang nih. Open cam lah. Saya dibilangnya menghina katanya. Macam mana Pak Robin? Padahal saya sedang membaca kitabnya. Disebutnya menghina saya. Yang bener Belum aja. paham itu. Saudara itu belum paham itu. Ya maklum lah. Yang namanya menghina itu mencetak atau membuat suatu perkataan yang tidak ada. Ya, itu namanya menghina. Nah, itu saya sepakat. Ini ada dan faktanya dia hanya membacakan. Jadi kalau mau tuntut aja Bible. Tuntut Bible, iya. Tuntut aja bukunya kan kayak gitu. Negatif. Ya, itu fakta. Ya makanya. Jadi sebenarnya yang mencantumkan itu Yesus disalib bukan ajaran daripada Bapa Pak Ustaz Yusuf. Itulah ajaran daripada namanya antikris penyesat. Ya. Jadi itu jelas yang mengimani Yesus itu mati. Kami Kristen, saya sebagai Kristen sejati, saya tidak pernah mengimani Yesus mati. Yesus saya hidup selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Itu kan ada firman-Nya. Yesus tidak akan pernah berubah. Jadi ketika saya imani dia mati, berarti berubah dong. Yang dulunya adalah Yesus yang hidup. Dan jadi saya yang imani mati menjadi gitu ya. Ini nggak nyambung. Karena apa? Iman yang mati itu adalah iman iblis. Yang mengimani Yesus mati adalah iblis. Karena itu rencana iblis. Kalau rencana Bapa Maha Pencipta, dia mengimani ya Yesus itu untuk menyampaikan kebenaran, kabar baik. Bukan untuk mati, bukan untuk dibumbung, mohon maaf. Nah, itu ada dalilnya. Nah, tolong dibaca nanti dulu dalam Mazmur 118 biar saudara saya paham. Ayat yang tolong dibaca Pak Ustaz Yusuf, tolong. Mazmur 118 ayat yang ke-17 sampai 18. Pak Robin dia mau nanya katanya. Silakan Bang Gemoy. Di bawah, Silakan. Bapak di bawah agamanya apa? Agama saya Kristen sejati. Bapak mengimani apa? Yesus itu hidup, berkuasa. Gimana? Bapak mengimani Yesus itu hidup, berkuasa, ya kan? Iya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu saya imanin. Ya, Tapi kan? untuk sebagai Tuhan, mohon maaf. Ya, kan? Saya tidak mengimanin. Itu yang Anda imani kan? Iya. Kamu nak bertanya kayak seperti orang aja apa aja kamu? Mana siapa coba? Tanya biarin aja Pak Robin dia nanya. Kenapa? Coba panggil temannya yang samping. Panggil teman yang samping itu, panggil dulu. Siapa itu? Panggil berdua kalian dulu. Supaya kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus.
Itu kamu berbicara, kamu gak punya sopan. Kamu berbicara kepada saya, tapi kamu gini-gini. Siapa itu? Coba panggil. Kita berdua, siapa yang begini-gini itu? Coba kasih itu, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Coba, siapa itu tadi? Nggak usah gini, makanya. Coba bertanya apa? Silakan. Aku sangat menyayangi saudaraku. Ya, pakailah buah roh yang pertama, kasih. Lanjut. Nah, gitu lebih baik. Daripada kau seperti tadi, beringas. Anak. Lebih enak tersenyum. Iya. Dari tadi saya lihat kamu beringas kepada Ustaz Yusuf. Nggak boleh seperti itu. Karena kita diajarkan kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tanpa pandang bulu. Mereka luar biasa. Sebenarnya kita benar yang dikatakan oleh Pak Ustaz Yusuf. Kita berterima kasih kepada mereka. Kita nyaman di Indonesia. Coba kalau kita ke Israel. Munah kita habis. Itu kemarin nih. Ya, di Israel punah. Nggak boleh, harus seperti mereka. Kita masih bebas di sini. Jangan kita katakan dia menghina. Ya, dia bukan menghina, membacakan. Beginilah kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Mereka membacakan. Jangan kita katakan dia menghina. Berarti menurut Anda benar? Gimana? Ya benar lah, mereka membaca. Emang ada yang larang? Ada larangan. Nggak boleh Muslim membaca firman Tuhan. Ada larangan. Di mana dalilnya? Saya tidak bilang melarang. Menurut Anda benar? Ya benar. Bukan menurut saya. Kalau menurut saya nanti saya terkutuk. Menurut firman Tuhan benar. Tadi barusan Anda bilang benar. Iya benar menurut firman Tuhan. Bukan menurut saya. Nanti saya terkutuk. Kalau menurut saya ada dalilnya. Makanya aku banyak baca firman Tuhan, anakku ya. Anak yang aku sayangi, anak yang aku kasih banyak baca firman Tuhan. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Sekalipun kebenaran Tuhan yang kau sampaikan, ketika kau andalkan dirimu atau manusia itu terkutuk. Bahkan hatimu akan menjauh daripada Tuhan. Itu firman Tuhan. Apalagi saya salah. Ketika saya bacakan, saya udah Kristen sendiri. Tadi menurut Anda benar atau salah? Gimana? Sudah jelas benar, karena firman Tuhan yang berkata. Kalau aku yang memperkatakan, aku nggak benar. Karena aku manusia. Kalau kamu memperkatakan apapun yang benar, ya, aku nggak percaya. Karena aku manusia. Berarti Pak Robin, dia menolak kitabnya berarti. Memang iya, ini mau saya uji dulu. Karena menurut dia kan salah gitu. Itu tertulis itu salah kayak gitu. Sebenarnya memang itu motivasinya. Motivasi kamu di sini ya dengan baik-baik anakku. Bukan untuk diskusi, bukan untuk mencari ilmu. Di sini kau apa? Sebenarnya ya maling, teriak maling kau itu. Yang menghina sebenarnya kamu sendiri. Di mana dalilnya? Jadi yang menghina kitab itu sendiri adalah Kristen itu sendiri. Ada dalilnya. Nah sebenarnya anakku seperti itu. Mohon maaf, bukan saya yang menghakimi firman Tuhan. Nanti kau baca Matius 10 ayat 36. Makanya nggak perlu begitu saudara. Kasihlah sesama manusia. Bahkan musuh diajarkan untuk dikasihi. Sementara Muslim bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis atau dazal. Masa kau musuhi Pak Ustaz Yusuf? Bahkan kau katakan dia tadi menghujat. Dari mana kau tahu? Ajaran dari mana itu? Nah ini bahaya buat anak-anak generasi penerus sekarang bahaya. Udah beralih dari Pak Ustaz Yusuf. Gimana Bang Gemoy? Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau enggak saya tarik yang di bawah nih buat gantiin Anda. Nah, saya mau nyampaikan ya terakhir ini. Bapak yang di bawah agamanya apa tadi? Udah dibilang Kristen, Bang. Katan Bang ambil dulu dah kalau kayak gitu. Ulang-ulang kau Kristen, nanya, dia bilang Kristen dari tadi. Agamamu apa? Katolik, Bapak. Katolik. Iya, Katolik ya. Silakan imanilah Katolikmu. Ya. Saya nggak perlu ganggu. Saya Kristen sejati. Kristen kan? Kristen Protestan. Kristen kan? Ya. Bapak Kristen kan? Gimana? Bapak Kristen kan? Kamu ada korek kuping nggak di situ? Tolong diambil korek kuping. Jawab dong. Ya kan saya udah berkali-kali menjawab. Kamu nggak mendengar? Apakah kamu tuli? Iya. Ketawa lagi. Kamu pura-pura tuli. Nanti jadi tuli benaran lo. Hati-hati lo.
Saya Kristen sejati, dari tadi saya udah katakan. Apa agama Ya, Bapak ini? gimana Saya iman? Kristen sejati. Di mana agamamu, kataku? Di mana agamamu? Gimana? Di mana agamamu? Nah, Udah lah, kalau Bang, itu ya. baru baik. Sakit kepala saya Pak Robin. Nanyanya berulang kali mas saya bolak-balik. Ya, kayak preman dia. Ini Nanya yang preman betul rohani. lah gitu. Iya. Dia sebenarnya ini anak-anakku ini tadi adalah preman rohani. Makanya lihat